Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Syafruddin, guru kimia di MAN 4 Aceh Utara, Provinsi Aceh, dan sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor mahasiswa 20393495020. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 dengan materinya adalah minyak bumi di kelas 11 IPA 1 MAN 4 Aceh Utara. Demikianlah, mohon masukan dari Bapak dan Ibu penguji supaya kedepannya agar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Baik. Siap, gerak. Lapor Pak, kami dari kelas 11 IPA 1 siap mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Baik, silakan kembali ke tempat. Siap. Tegak, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita akan berdoa bersama. Ini akan dipimpin siswa yang hari ini datangnya ke madrasah paling cepat dalam lokal ini, yaitu Saudara Tajul. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsensi kalian. Mungkin hari ini ada yang berhalangan hadir atau sakit. Balkis Masya hadir. Miftahul Aulia Sofia Ulfa sakit. Mulia Amanda hadir. Ismuhar Zulfahmi Tajul Cut Maulizia Khairunisa. Berarti yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit atau halangan ada 3 orang hari ini. Baik, sebelum Bapak akan melanjutkan materi hari ini, Bapak akan menanyakan kembali tentang pelajaran yang telah kita pelajari pertemuan yang lalu, yaitu berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu senyawa hidrokarbon. Masih ingat anak-anak apa itu senyawa hidrokarbon? Masih. Nah, apa itu senyawa hidrokarbon? Coba tunjuk tangan yang. Saya, Pak. Ya, silakan.
Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Jawabannya tepat, yaitu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Unsur utamanya itu penyusun daripada senyawa hidrokarbon. Baik, setelah itu masih ingat anak-anak tentang senyawa alkana? Masih, Pak. Masih. Apa itu senyawa alkana? Saya, Pak. Silakan. Senyawa alkana merupakan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen dengan ikatan tunggal. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian pernah melihat kegiatan yang ada di SPBU? Pernah. Nah, apa kegiatan kira-kira yang ada di SPBU? Mengisi bensin. Bensin itu adalah merupakan bahan bakar. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk kelanjutannya dalam materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang minyak bumi. Kadang-kadang minyak bumi itu sering sekali kita gunakan. Misalnya kita berangkat ke sekolah menggunakan kereta atau mobil, itu pasti menggunakan bahan bakar. Tanpa bahan bakar, kereta yang kita gunakan tidak akan mungkin jalan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Makanya anak-anak sekalian, belajarlah dengan tekun, serius, rajin dalam mencari literasi nanti tentang minyak bumi, supaya kalian bisa memahami apa yang sering kita gunakan, bagaimana pengolahannya, dari mana diprosesnya, bagaimana kita mendapatkan minyak bumi tersebut. Makanya belajarlah dengan tekun pada hari ini supaya kita bisa mengetahui, memahami, dan bisa tahu tentang proses minyak bumi. Belajarlah dengan serius supaya tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai, yaitu yang pertama, tujuan kita adalah kalian melalui diskusi kelompok nanti sambil mengamati video yang ditayangkan mampu menjelaskan tentang pembentukan minyak bumi. Yang selanjutnya, tujuan kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok kalian nanti mampu menganalisis komponen-komponen utama penyusun daripada minyak bumi. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membagikan kelompok karena sistem belajar adalah melalui kerja kelompok, diskusi. Silakan anak-anak memberikan 4 kelompok secara heterogen. Jangan memilih teman masing-masing. Ya, silakan membentuk 4 kelompok. Baik, sudah terbentuk 4 kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja atau LKPD untuk masing-masing kelompok dan bahan ajar. Nah, lembar kerja dan bahan ajar untuk masing-masing kelompok. Baik, LKPD yang sudah kalian dapat nanti itu sebagai tugas setelah kalian diskusi kelompok membaca literasi nanti, itu diisi diskusi sama teman. Baik, sebelum itu silakan amati video berikut ini yang berhubungan dengan materi kita tentang minyak bumi. Baik, ini video ditonton berhubungan dengan materi kita. Minyak mentah diperoleh melalui proses pengeboran yang dilakukan di anjungan lepas pantai dan anjungan kilang minyak. Minyak mentah tersebut selanjutnya akan diolah dan dipisahkan sesuai dengan fraksinya. Minyak mentah yang merupakan komponen penyusun minyak bumi tidak dapat langsung digunakan, akan tetapi harus diolah terlebih dahulu melalui beberapa
proses pengolahan data atau dikenal dengan ignition performance. Proses selanjutnya yaitu treating. Treating merupakan proses pemurnian bensin dari zat pemotornya untuk menghasilkan bensin yang aman bagi lingkungan. Molekul bensin mengandung zat pemotor seperti sulfur atau belerang yang dapat Baik, kalian telah mengamati suatu video tentang bagaimana kita mendapatkan minyak bumi. Nah, sekarang di LKPD itu yang telah Bapak bagikan, di situ ada permasalahan yang harus kalian selesaikan tentang materi kita hari ini, minyak bumi. Hubungkan dengan video yang telah kalian amati. Nanti kalian bisa bekerja sama, diskusi dengan kelompok, mencarikan literasi dengan membaca bahan ajar dan buku-buku, dan bisa browsing di internet untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Silakan buka LKPD, silakan bekerja sesama teman. Silakan buka LKPD-nya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Bapak. Nah, diskusikan sama teman-teman kalian yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Baik, sekarang kalian cari literasi atau baca buku, bahan ajar yang telah Bapak bagikan, dan bisa browsing melalui HP di internet tentang materi kita minyak bumi untuk menyelesaikan tugas kita yang ada di LKPD. Baik buku ajar atau bahan ajar yang telah Bapak bagikan, dan bisa browsing internet. Semuanya bekerja. Bisa juga kalian bisa amati di layar itu ada PowerPoint yang Bapak tampilkan sebagai materi tambahan. Silakan anak-anak baca literasi sebanyak mungkin, kumpulkan literasi dan diskusikan sesama teman kelompok untuk bisa kita selesaikan tugas di lembaran LKPD. Jadi diskusikan, kita sistem kerja kelompok. Semuanya harus membaca. Silakan kerja, selesaikan tugas yang ada di lembaran kerja LKPD. Yang kurang jelas atau yang kira-kira ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak. Kendala-kendala untuk menyelesaikan permasalahan bisa ditanyakan. Diskusikan sama teman. Kalau belum memenuhi atau belum mendapatkan hasil, bisa tanyakan langsung ke Bapak. Atau ada yang keraguan tentang materi yang telah kalian baca yang berhubungan dengan minyak bumi, silakan tanya. Saya Pak, apakah minyak bumi di kita dan luar negeri itu sama? Teman kita di sini dari kelompok D ada yang menanyakan, setelah diskusi mungkin masih ada keraguan. Pertanyaannya adalah apakah minyak bumi yang ada di tempat kita atau di negara kita Indonesia sama dengan yang ada di tempat lain atau di luar negeri? Itu pertanyaannya. Adakah dari anak-anak atau teman-teman dari kelompok lain ingin memberikan jawaban? Saya, Pak. Ya, silakan dari kelompok A. Sama, Pak. Sama. Nah, teman kita di sini menjawab sama. Nah, namun beliau tidak memberikan penjelasan. Jadi minyak bumi yang ada di tempat kita dan di tempat orang lain, misalnya negara luar, di luar negeri, itu adalah komposisinya sama.
Jadi itu merupakan suatu ketentuan di internasional. Sama, minyak kita di sini yang telah diproduksi atau gas alam kita diproduksi diekspor ke luar negeri. Juga demikian, minyak yang ada di luar negeri yang sudah diproses kita menggunakan di sini. Jadi itu sama. Sekarang kalian sudah membacakan literatur semua, sudah diskusi. Silakan selesaikan permasalahan atau tugas yang ada di LKPD. Setelah itu kita akan adakan presentasi atau hasil daripada diskusi kelompok akan kita presentasikan. Sudah selesai? Selesaikan semua tugasnya. Kalau sudah selesai, diskusikan kembali karena nanti teman-teman dari kelompok lain akan bertanya. Ya. Selesaikan semua, buat sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena nanti dari teman-teman kita kelompok lain akan menanyakan atau memberi tanggapan. Nah, jadi selesaikan tugas kelompok, buat kesimpulan sebaik mungkin, tata bahasa yang baik, dan diskusi dengan teman bagaimana menggunakan tata bahasa dan kalimat yang baik. Baik, sekarang silakan memilih satu moderator, seorang moderator di antara kelompok masing-masing, satu orang yang membacakan hasil kesimpulan atau bahan presentasi. Teman yang lain nanti akan mencatat dan memberi tanggapan tentang pertanyaan dari kelompok lain waktu kita presentasi. Silakan membentuk, kita sekarang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk yang mempresentasikan pertama adalah kita persilakan untuk kelompok A. Silakan moderatornya untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang minyak bumi bagian pengolahan dan hasil, yang akan dipresentasikan oleh teman kami Syarifah Putri Balkis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Syarifah Putri Balkis mewakili kelompok A akan membacakan hasil atau kesimpulan yang telah kami diskusi. Minyak bumi adalah salah satu bahan bakar fosil yang bersumber dari sisa organik dan dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tersimpan dalam bumi dengan masa waktu yang cukup lama, yaitu jutaan tahun yang lalu. Sekian itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada kelompok A yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada kesempatan ini. Kita berikan dulu A+ untuk tampilan pertama. Baik, sekarang dari kelompok lain silakan bertanya atau memberikan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan oleh teman kita kelompok A. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok A. Apa fungsi penambahan zat aditif dalam minyak bumi dan berikan contoh zat aditif yang ditambahkan dalam minyak bumi? Kelompok C menanyakan kepada kelompok A, apa fungsi penambahan zat aditif pada minyak bumi? Silakan kelompok A memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari teman kita kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Fungsi pengetahuan zat aditif dalam minyak bumi untuk memperoleh peningkatan kualitas angka oktan dari bensin. Contoh zat aditif adalah seperti TEL, EMT, MTBE, dan TAME. Sekian, terima kasih. Baik, jawaban yang diberikan oleh teman kita kelompok A terhadap
pertanyaan dari kelompok C adalah tentang penambahan zat aditif dalam bensin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas daripada bensin, yaitu angka oktannya. Oktan bensin adalah 90, ada beberapa, ada Pertalite sekarang, ada Pertamax yang oktannya mungkin sampai 92. Jadi jawaban yang diberikan oleh teman kita kelompok A adalah benar. Kita berikan A+ sekali lagi untuk tampilan kelompok A. Baik, sekarang untuk kelompok B dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang minyak bumi, bagian pengolahan dan hasilnya, yang akan dipresentasikan oleh Balkis Misya, salah satu presentator dalam kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Misya, mewakili dari kelompok B, akan membacakan hasil dan kesimpulan yang telah kami diskusi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna gelap dan mudah terbakar yang berada di lapisan atas pada kerak bumi yang disebut sebagai emas hitam. Tahap pengolahan minyak bumi. 1. Ada tahap destilasi. Destilasi minyak bumi adalah proses pemisahan komponen minyak bumi berdasarkan titik didihnya, bahwa minyak bumi itu sebagian dari kandungan hidrokarbon. Hidrokarbon sendiri memiliki beberapa jenis seperti metana, butana, pentana, dan oktana. Sekian presentasi dari kelompok B. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita berikan dulu A+ untuk kelompok B. Baik, sekarang dari kelompok lain silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C ingin memberi pertanyaan kepada kelompok B. Minyak bumi bersumber di wilayah lepas, pantai sampai laut dalam karena. Sekian, terima kasih. Terima kasih terhadap pertanyaan dari kelompok C kepada kelompok B. Ya, silakan kelompok B menjawab atau memberi tanggapan terhadap pertanyaan dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok C. Akibat adanya pergeseran lapisan batuan bumi. Sekian, terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan minyak bumi bergeser dari lepas pantai. Jadi ini disebabkan karena adanya pergeseran berbatuan yang ada di dalam bumi atau kerak bumi. Jadi jawaban untuk kelompok B yang diberikan terhadap pertanyaan kelompok C adalah benar. Kita berikan juga A+. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok C mempresentasikan hasil kerja diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok C, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Abu Rizal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Abu Rizal, mewakili kelompok C, akan memaparkan hasil kesimpulan yang telah kami diskusikan bersama. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat, gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar dan berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi yang sering dijuluki sebagai emas hitam. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari senyawa alkana tapi bervariasi dalam tampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi merupakan campuran hidrokarbon dengan jenis molekul alkana rantai lurus dan rantai bercabang. Sikloalkana hidrokarbon aromatik. Setiap minyak bumi mempunyai keunikan molekulnya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan A+ terhadap kelompok C yang telah presentasikan. Kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D ingin bertanya kepada kelompok C. Tolong jelaskan maksud dari bahasa tentang minyak bumi sering disebut emas hitam. Karena kita juga sering mendengar adanya emas putih. Sedangkan emas yang biasa kita lihat adalah berwarna kuning mengkilap. Baik, terima kasih terhadap kelompok D yang sudah memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok C. Silakan kelompok C memberikan jawaban, yaitu tentang masalah minyak bumi dijuluki dengan emas hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini mewakili kelompok C ingin menjawab pertanyaan dari kelompok D. Maksud dari emas hitam di bahasan kami adalah istilah bahasa tentang manfaat dan harga dari minyak bumi yang mahal. Baik, terima kasih terhadap kelompok C yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan kelompok D. Jadi, kenapa dijuluki minyak bumi itu emas hitam? Karena minyak bumi berwarna hitam kecoklatan kalau kita lihat. Jadi, bukan berarti kalau dikatakan emas itu harus emas. Jadi, ditinjau dari segi bahasa itu adalah dari segi manfaat daripada minyak bumi dan harga minyak bumi yang semakin hari semakin tinggi. Itu maksud daripada julukan yaitu emas hitam. Jadi jawaban dari kelompok C adalah benar. Berikan A+ terhadap kelompok C. Sekarang kita persilakan untuk kelompok D untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok D, dipersilakan siapa moderator dan saya presentasi. Silakan. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang minyak bumi yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Intan Mahliza. Silakan, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kesimpulan yang telah kami diskusikan bersama adalah minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di daratan atau dasar laut telah ribuan tahun tertimbun akibat pengaruh tekanan dan suhu atau panas bumi. Hasil hewan dan tumbuhan yang terjebak di lapisan bebatuan secara perlahan akan berubah menjadi minyak mentah dan gas alam. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok D yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin dari kelompok lain silakan memberi tanggapan. Ya, untuk kelompok C silakan bertanya atau memberi tanggapan terhadap kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok C ingin bertanya kepada kelompok D. Teknik yang diterapkan untuk memisahkan fraksi minyak bumi adalah Baik, terima kasih terhadap kelompok C. Silakan memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismuhar, saya dari kelompok D ingin menjawab pertanyaan dari kelompok C dengan cara distilasi bertingkat. Baik, terima kasih kepada kelompok D yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan kelompok C, yaitu cara proses pemisahan minyak bumi itu dengan proses destilasi bertingkat. Jadi itu dilakukan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi jawaban yang diberikan oleh kelompok D adalah benar. Jadi kita berikan A+ juga kepada kelompok D yang telah mempresentasikan jawabannya. Baik, presentasi kita selesai semua untuk kelompok dari A, B, C, dan D. Sekarang
setiap kelompok itu melalui diskusi kembali buat perbaikan yang perlu diperbaiki, dan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, tanggapan yang diberikan oleh teman itu dibuat di lembaran kesimpulannya. Jadi materi kita minyak bumi hari ini sudah kita belajar. Sekarang silakan ambil kesimpulan masing-masing setiap kelompok. Nanti mungkin karena waktu, kita salah satu kelompok akan mengambil kesimpulan secara umum. Jadi satu kelompok lagi mengambil, nanti akan merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi materi kita hari ini minyak bumi yang telah kita belajar bersama, baik itu melalui diskusi, kelompok, dan presentasi. Kita tahu minyak bumi itu adalah salah satu kebutuhan kita sehari-hari, baik itu dalam bidang transportasi dan bahan bakar yang kita gunakan. Jadi prosesnya sudah kalian tahu. Caranya pertama adalah dasar minyak bumi itu ada di daratan dan di lautan. Diambil dengan cara pengeboran, setelah itu diproses beberapa tahap, dipisahkan antara senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak bumi. Setelah itu akan diproses melalui destilasi bertingkat berdasarkan titik didih. Demikianlah untuk materi penguatan, silakan nanti baca kembali tentang materi minyak bumi. Sekarang diberi kesempatan siapa yang mau mengambil kesimpulan secara umum dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Zahra dari kelompok C akan menyimpulkan hasil belajar pada hari ini tentang minyak bumi. Minyak bumi berasal dari senyawa-senyawa organik dari makhluk hidup dan mikroorganisme yang telah mati berjuta tahun yang lalu. Minyak bumi merupakan campuran hidrokarbon yang kompleks berbentuk cairan kental berwarna coklat gelap yang mudah terbakar. Minyak bumi diperoleh dari hasil pengeboran di daratan dan lautan sehingga didapatkan minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah diolah di pabrik pengolahan melalui beberapa tahapan, antara lain proses destilisasi bertingkat, proses cracking, proses reforming, proses polimerasi dan alkilasi, proses treating, dan proses blending. Kegunaan minyak bumi adalah sebagai bahan bakar dan sebagai pelumas atau oli, dan sebagai pelapis pada pembuatan jalan yaitu aspal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah mengambil kesimpulan secara umum yang diwakilkan oleh kelompok C. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi keseluruhan tentang pelajaran kita hari ini. Di sini juga akan kita wakilkan melalui salah satu teman kita atau kelompok yang mana ingin melakukan refleksi. Silakan tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mahliza dari kelompok B. Saya mewakili teman-teman dari kelompok ingin merefleksikan tentang pembelajaran yang telah kami lakukan pada hari ini tentang materi minyak bumi. Pertama sekali, kami sangat senang dengan suasana belajar pada hari ini karena kami bisa mencarikan bahan ajar bersama teman-teman melalui banyak cara seperti buku paket dari bahan ajar yang dibagikan dari internet dan juga dari PowerPoint. Dengan demikian, bahan ajar yang telah kami baca bisa kami diskusikan bersama kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terdapat di LKPD. Sehingga kami lebih mudah untuk mengerti dan mengingat tentang materi yang telah kami pelajari. Selanjutnya, kami bisa mempresentasikan hasil kerja kami bersama teman-teman. Kedua pelajaran hari ini sangat bermakna karena selama ini kami tidak tahu tentang cara memperoleh minyak bumi yang selama ini sering kami gunakan, tapi tidak tahu sumbernya. Apalagi kita di sini tinggal di sekeliling sumber gas dan minyak bumi. Yang sering kami lihat adalah lapangan yang luas yang di dalamnya terdapat besi-besi yang tersusun rapi.
yang merupakan pabrik tempat untuk memproses gas dan minyak bumi. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan dan membimbing kami pada hari ini. Demikian refleksi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Intan Mahliza yang telah merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang Bapak akan memberikan suatu tentang penilaian hasil kerja dan presentasi kelompok pada hari ini. Jadi kelompok yang mendapatkan nilai terbaik dari pertama pembelajaran sampai akhir hari ini adalah jatuh kepada kelompok B. Ya. Jadi kita berikan aplaus kepada kelompok B sebagai presenter terbaik hari ini. Ya. Nanti akan ada oleh-oleh dari Bapak walaupun tidak saya serahkan sekarang. Itu hanya sekedar untuk memotivasi teman-teman kita yang lain yang belum mendapatkan sebagai kelompok terbaik hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai dan sekarang Bapak akan mengevaluasi terhadap hasil belajar kita hari ini, yaitu dengan memberikan soal tes. Nanti soal tes ini harus dijawab masing-masing, tidak lagi diskusi. Silakan sekarang keluarkan HP masing-masing, Bapak akan share linknya melalui grup WA. Kumpulkan atau kirimkan jawaban yang telah kalian jawab. Nanti Bapak akan periksa siapa yang sudah mencapai KKM yang telah ditentukan oleh madrasah. Bapak akan memberikan pengayaan tentang materi-materi tentang minyak bumi. Dan yang belum tuntas tentang pembelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan remedial. Nanti kalian bisa baca kembali. Bapak akan share materi atau soal-soal kembali. Silakan baca kembali atau tanyakan kepada teman-teman yang sudah mencapai nilai KKM atau sudah tuntas dalam pembelajaran. Baik, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Jadi silakan belajar kembali, mengulang materi kita hari ini supaya lebih paham atau lebih ingat kembali tentang materi kita tentang minyak bumi. Jadi kalau ada kendala atau yang kurang dimengerti, silakan tanya ke Bapak atau ke guru-guru kimia yang ada di madrasah kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita mulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita hari ini yang dipimpin oleh ketua kelas. Karena pembelajaran hari ini kita telah selesai, marilah kawan-kawan bersama mengucapkan hamdalah. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, saya selaku guru kimia yang mengajarkan kalian hari ini mengucapkan terima kasih banyak terhadap kerjasama hari ini dalam pembelajaran dan partisipasi kalian yang sangat bagus. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.